Teruslah malas, teruslah rebahan. Karena di saat kita melakukannya, banyak orang yang menjadi kaya karena kita. Cik, 2, 3, dah mulai no! Sanak beso balik jo Yuang Tabuzar yang tadi buruk seringnya di Pot Bungo. Hari ko sana Yuang jalan-jalan di Jalan Perak ya namanya? Ya, Jalan Perak. Jalan Perak. Yang di samping Yuang ko sana bukan anak SMA atau anak SMP. Salam kenal dulu. Ada Erik di sini ya? Iya. Nama lengkap sih sama Erik? Nama lengkap Erik itu sebenarnya Thorik Al-Khair Idris. Thorik Al-Khair Idris. Sayang cek sana. Tapi dipersingkat makanya diimbau saya panggil Erik. Nah, kalau sana silakan dulu sebelum kita mulai mengecek batanya banyak dengan Erik, silakan dulu follow Daging Beku Padang. Jadi di siko adik kadiko Erik anak muda Kota Padang. Masih muda atau enggak beko tanyaan. Itunya punya usaha Daging Beku Padang ya. Cerita sekete Erik. Itu Daging Beku Padang kok baa ceritanya dan penjual apa sih dua memang daging beku saja kah atau bah mungkin tidak banyak masyarakat kita mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu tahu cerita Erik. Mulai dari ide sih mungkin ya Om ya. Kalau untuk ide sebenarnya ide kok bisa sih tapi kia untuk frozen gitu mungkin kan Om. Ide itu sebenarnya awal tuh dari jenuh cek tujuh malih cek Om. Usaha dimulai dengan kejenuhan dan kemalasan. Kok agak menarik kok bisa serupa Erik. Nah, kalau untuk jenuh tuh mungkin Om, karena mungkin dari keluarga, background keluarga Om, kalau dari tipak dari ayah Erik, itu tuh kan orang Bukit. Iya. Nah, guguk tuh kan terkenal jo pandai ameh gitu Om. Kalau misalkan penonton tahu gitu Om, di Bukit tuh ada kan namanya pandai ameh di guguk itu. Nah, keluarga ayah rata-rata tuh pandai ameh, penjual ameh. Nah, yang di Bunda, tipak Bunda kan dari Bukit jo tuh, Agam. Tapi Bunda keluarganya banyak yang menggalih jo kantuang, kantoran. Nah jadi bahasa istilahnya campuran lah gitu darah ya Oma. Nah jadi setelah apa kan lahir Cubolo di kade ayah kan, misalnya ayah kan punya kade di Pasaraya. Nah lah Cubo duduk sebulan 2 bulan, Cubo lah 3 bulan gitu. Sampai bulan kan 6 bulan dia nak talok le dong. Tunggu dulu, sebelum lanjut, aku nak talok di toko ameh itu bukannya lebih nyaman. Dan kalau buka usaha toko ameh kan duduk hasilnya lebih gadang. Emang enggak apa yang membuat enggak betah tuh? Disitulah menariknya Oma. Apa enggak betah? Jadi mungkin dasar diri mungkin ya Oma, dalam artian tuh awak orangnya kan yang agak lia gitu, yang suka kalua atau misalkan yang enggak bisa monoton di kadai gitu Oma. Kebayang enggak Om kira-kira? Lah apa bedanya dengan usaha yang kini itu di rumah juga gitu. Nah. Jadi di sana Daging Beku Padang tuh ownernya adalah Erik dan ini usahaku ditagak di rumah dan cukup berkembang hampir setahun ya. Ada 8 bulan, 9 bulan. Lu cukup setahun Leon. Bulan 5 kok setahun. Bulan 5 kok setahun dari yang enggak ada freezer hanya numpang freezer di kulkas mama bundanya. Kemudian nyobali freezer akhirnya berkembang. Tapi yang jadi persoalan ketika Erik mengecekan ingin lepas kalau dikadai lah bedanya kan di rumah juga Erik. Mungkin kalau itu tuh mungkin ya Om ya, kalau awak yang segini kan awak bungut usaha surang punya idealisme surang dan kebebasan berpendapat surang. Nah, awak kan sebagai anak biasa kan kalau dari orang gaek kan berarti awak ngikuti apa yang Allah orang gaek bangun gitu Om. Mungkin dari sinan juga berpikir di anak muda kini kan agak gitu Oma, punya apa istilahnya egois tersendiri gitu Oma. Jadi cobalah wak dari kadai yang waktu ngawanan ayah itu wak coba-coba juga apa sih yang menurut awak bisa yang menurut kemalasan awak dan kejenuhan awak tuh wak berpikir juga kan. Dan ditambah juga waktu itu pandemi Om. Kan waktu itu kan rintisan 2021. Nah, di tahun kedua pandemi itu. Nah, apa sih kini antusias orang? Nah, dari sini tuh poin-poin itu yang Erik kumpulkan dan Erik kembangkan. Akhirnya terpilih untuk bisnis frozen gitu. Kenapa memilih frozen? Kenapa memilih itu? Karena antusias tertinggi kan gini Om. Awal COVID itu kan mereka kita untuk akses atau misal keberpergian kan kita terbatas Om. Iya, betul. Ya kan? Jadi orang-orang yang di rumah ini untuk ke pasar, untuk belanja itu tuh kan enggak ada Om gitu kan. Jadi berpikir kalau untuk usaha frozen itu kan istilahnya instan Om. Jadi kayak
pribadi, rumah, kayak ibu-ibu itu kan, aduh ke pasar gimana gitu Om. Jadi kalau ada frozen, jadi ibu-ibu tuh lah tinggal baca, oh iya frozen, tinggal beli apa kebutuhannya, tinggal dikirim, diantarkan Om gitu kan. Dan itu tuh sangat simple gitu. Nah ternyata waktu itu Erik coba dengan kondisi Erik yang minimal gitu Om, jadi istilahnya sakete Erik coba kan, Erik coba tawarkan, ternyata makin lama antusias ibu-ibu tuh tinggi gitu Om. Jadi skete alhamdulillah lah bisa kembangkan. Pertama kali berapa kilo Erik menyediakan? Erik coba waktu itu 2 kilo pakai PT Erik, ya 2 kilo Erik coba dulu. Erik foto, Erik coba sebarkan, Erik coba tawarkan. Itu dalam bentuk daging beku atau kayak cumi atau itu atau yang mana dulu? Ya, itu tuh waktu itu kita packingan 1 kilo Om, kita coba 1 kilo gitu. Erik caliak lu antusias orang gitu. Terus Erik amati pasar gitu. Jadi apa kendala-kendala yang Erik temukan, Erik coba pecahkan, seolah jadilah Om mangkoknya kini. Dari 2 kilo, kemudian 2 kilo. Bulan besoknya bara mulai apa? Dek antusias lumayan tinggi, naik 10 Om. 2 kilo. Ya di minggu kedua waktu itu. Habis itu sebulan, insya Allah lah ada lah pesanan misalnya 5 kilo sekali pesan. Nah dari sinan lah Om berkembang. Ini berapa kilo sebulan? Cukup lah Om, cukup. Ya. Sebagai anak muda, artinya punya penghasilan dari usaha mandiri, nggak minta lo ke orang tua, kemudian kini bara penghasilan sebulan untuk jajan, barasiahnya. Kalau anak muda kok, kalau apalagi seorang Erik, ini masih sangat muda di sana, tapi muda tak indah di sana. Tapi yang jalannya lo punya uang saku surang, pasti punya tabungan, punya. Kini kalau jajan, untuk jajan salah hasil berasianya, ada dapat sekitar 6 juta, 7 juta sebulan? Mungkin kalau kumpulan 2 bulan baru tabali cek onda lah. Lu noto lah. Bisa diprediksi sana penghasilannya, dan artinya secara penyelaman diri, artinya usaha yang bangun itu kabarnya. Jadi di belakang mungkin sana bisa cari Iko freezer yang awalnya hanya beli freezer second ya? Iya. Kini yang harganya hanya 2 juta, 3 juta sekian. Kini nyolam beli freezer yang harganya sampai 11 juta ya? 11.500.000. Itu barang muatan ya freezer tuh? 1.200 liter. Kalau ini 2, 3 ampe, ada berapa kok ya? Ada 7, 6, ya. Tambah 7. Dan artinya jalan usahaku ada peningkatan. Sebetulnya kiatnya seperti apa? Mungkin Erik bisa berbagi kiat-kiat untuk membangun usaha seperti itu. Mungkin Erik bisa agak step gali potensi mungkin ya Om ya, sedikit bercerita kepada penontonnya Om gitu. Mungkin Erik bisa sharing secara Iko bisa global Om, bisnis kok sebenarnya apapun wak rintisan itu sebenarnya bisa mulai sadonya Om. Maka Erik kecek ke Om, sananya untuk membangun ulang usaha itu tuh kalau wak misalnya lah punya kiatnya itu sangat gampang lah menurutnya, ndak yang 100% awak akan sulit lah gitu. Setidaknya kan awak mulai mencoba gitu Om. Mungkin Erik bisa berbagi ke kawan-kawan sadonya itu. Pertama mungkin carilah apa yang awak senangi Om, gitu Om, atau sesuatu yang awak hobi. Mungkin Erik senang kalau di Siko, Erik senang untuk mengecek gitu Om, senang Erik untuk berbagi dan bisa Erik membagikan informasi lah gitu Om, senang Erik. Jadi Erik bisa berpikir oh dari Siko gitu, mulai. Mungkin kawan-kawan bisa aja mengikuti Ko saran Ko Om gitu. Itu yang kedua, cobalah eksplorasi jauh lebih dalam tentang apa yang awak sukai tadi. Jadi ikut cikal bakal usaha yang bisa awak kembangkan soalnya Om. Misalkan kalau Om, Om seni gitu kan, Om hobi bana seni gitu. Ba caranya awak bisa dari seni kau menghasilkan lah gitu Om. Memang bukan money oriented, bukan dalam artian bukan awak tujuan awak PT gitu. Tapi hobi yang menghasilkan gitu. Nah, betul kan Om? Betul. Jadi awak senang untuk melakukan hal itu gitu dengan sepenuh hati Wak. Kesenangan awak terpenuhi, penghasilan apa? Cukup. Cukup loh, saku tambah kau dapatkan Om. Terus yang ketiga, mungkin dari sinan, dari hobi, dari yang awak senangi itu pasti beko ada masalah di lapangan Om. Betul. Jadi kalau Erik setiap ada masalah pasti di sinan ada pitih yang mengalir Om. Setiap ada masalah pasti di sini ada PT yang maksudnya mengalir. Maksudnya apa tuh? Ada masalah malah ada PT. Sebenarnya ada masalah aku bukan PT keluar korek. Bagi sebagian orang mungkin PT keluar, tapi kalau awak yang bisa mencelek peluang itu PT masuk dia. Contoh misalkan kini awak malih bawa motor Om dari rumah. Kan lah ada ojek online. Itu kan berkat kemalasan awak untuk bawa motor.
ladang untuk orang. Ladang untuk orang. Oke, paham. Awak malih belanja makan atau misalkan awak beli makanan dia malih paisinan sedakitnya. Ada GoFood misalkan. Kan peluang jadi orang malih di awak dia. Apalagi misalkan kalau misalkan anak-anak kuliah, kawan-kawan kuliah kini misalkan skripsi. Dia malih buat skripsi. Nggak ada joki skripsi, Om. Dari sinan-sinan itulah berkat kemalasan tadi ada pitih yang orang bisa mambiak. Nah, gitu Om. Nah, Erik, ke sekian bulan perjalanan tuh ada nggak masa surut? Kalau masa Erik down lah, kayak nyerah gua gitu. Kalau untuk usaha mungkin ada nanya turun ya Om. Betul. Namanya usaha tuh, kalau wak kan usaha kok namanya kan pasti ada gagalnya Om, pasti ada turunnya. Bonusnya lah wak bisa jadi bapitih. Gitu kan. Jadi kalau untuk down balik-balik Om, karena itu halnya awak senangi, yang awak hobi, jadi di saat awak di titik terendah, awak tidak terlalu depresi Om. Jadi itu bisa minimalisir tingkat stres awak gitu loh. Nah, itu jenisnya, memang tahu jenis daging, jenis apa atau baa dulu? Kalau untuk yang sabananya lah tagak itu kan awal 2021 Om. Awal tahun itu. Nah, cuma Erik lah mariset iko sabananya alah Erik ino-inoan itu 2019 sananya Om. Tapi lah bisa realisasinya itu di 2021. Jadi berarti belajar sendiri? Yo, awak mencari informasi Om. Nah, itulah pentingnya karena awak sanang tadi balik Om. Jadi awak dengan sukarela mengerajukan hal itu gitu. Kok jenis daging apa saja yang ada di daging beku Padang? Awalnya merintis itu kalau untuk daging beku Padang itu kan memang ateh namo dagiang gitu Om. Dagiang. Jadi waktu itu Erik memang rintis awal salnya itu dari daging. Lambat laun permintaan ada yang kayak Rik sadion lah ikan gitu. Ibu-ibu itu kan Rik sadion lah sosis, misalkan Rik sadion lah nugget. Jadi dicukupkanlah kebutuhan ibu-ibu tadi. Berkat kemalasan tadi lah Om, kita cukupkanlah barang-barang kita sampai akhirnya ada ikan, seafood gitu Om, salmon apa dan lain-lainnya. Jadi lengkap kok? Insya Allah lengkap. Ready Om. stock? Ready stock. Luar biasa sana. Artinya dan ekosistemnya Mbak Erik. Misal order, misalnya nge-DM Erik. Ya, awak kan punya media sosial juga Om, yang untuk di Instagram ada daging beku Padang namanya Om. Jadi Beko itu ada link yang mengarah ke admin Beko Om. Beko gitu. Admin yang menolongan. Nah, itu ketika mereka berminat, sistemnya kita antar atau mereka beli. Kalau kini Mbak Erik? Kalau untuk kini Om kan memang by order. Ada tiba kasiko, belanja, caliak barangnya, belanja gitu. Oh gitu saja ya. Nah, yang menariknya kadeko selalu tutui Om. Rumahku tertutup, tadi Ambu pun datang kemarin tutui gitu kan. Ternyata ada pengumuman. Sengaja ditutup, kalau ingin ketuk pintu atau bunyikan bel. Seperti itu Nak Rik. Itu menjaga keamanan seperti itu. Dan itu sebenarnya Om Erik menguji juga sananya Om. Mematahkan yang toko itu belum tentu selalu wak buka dan selalu wak tutup itu untuk menutup rezeki. Toko konvensional seperti itu selalu buka. Kalau Erik dan Iko agak unik sih pemikiran Eriko. Terbukti enggak akhirnya bahwa dengan menutup pintu juga rezeki tidak bukan berarti tertutup? Sejauh ini insya Allah Om ya Om lihat. Karena pengaruh global, pengaruh teknologi juga menentukan hal itu kan. Karena ada media sosial sehingga akses itu informasi itu menyebar cepat. Kini kalau pelanggan ada berapa total nih kira-kira? Kini kalau awak misalkan untuk rumah tangga lumayan sih Om. Lumayan banyak dan kini insya Allah kalau kawan-kawan ada nih reseller juga boleh awak bisa bantu. Terus untuk kafe UMKM apalagi Om, kan ini kan Erik fokus kok Om. Sananya rintisan Erik tuh niatnya untuk membantu UMKM. Iya UMKM, sekelas kafe, resto, bahkan Ampera Om. Karena kan awak menyediakan pun daging yang awak jual itu kan berkualitas dan harganya terjangkau Om. Itu kisaran harga berapa sih kalau yang terjangkau Cik Erik tuh? Kita jual, sebenarnya kalau untuk frozen itu memang jauh lebih murah daripada lokal Om. Oh lebih murah ya? Lebih murah dari lokal. Dan dalam sehari, bukan dalam sehari, dalam seminggu Erik mampu menjual lebih dari 20 kilo? Insya Allah lebih sih Om, tembus Om. Jadi kalau di sana ingin jadi reseller, kayak perlu hubungi Erik kok. Kayak Ambu pun yang mencoba sana. Gila ya. Nah, sebetulnya Erik tamatan Mas Erik? Sekolah Erik? Sekolah? Iya.
Kalau sekolah masih di Padang-Padang aja, Om Erik orangnya tuh orang yang sebenarnya antisosial. SMA dulu di mana? Antisosial kok mau ngecek. Antisosial kok mau ngecek kok. SMA di mana dulu, Erik? Kalau untuk SMA, Erik SMA di Nurul Ikhlas, Om. Nurul Ikhlas. Kemudian kuliah di? Kuliah di UNAN. Jurusan? Jurusan Ilmu Ekonomi. Oh, berarti nyambung stek lah kalau nyambung Mangaleh sana. Nah, tamat tahun berapa, Erik? Erik tamat 2007 balik. 2007 balik. Agak nganggur, agak ngaret. Sana Erik masuk itu 2000 balik, Om. Wis. 2000 lama ya berarti ya? Iya, 2000 balik akhir. Jadi kalau dihitung-hitung Erik 5,5 tahun lah kuliah Erik, Om. Jadi dun sana kalau dun sana nio kapai berkunjung ke Daging Beku Padang, ada yang buka inyo. Jangan ditanya inyo, jangan disabi adiknya atau baa gitu kan. Tanya dulu bara umur dun sana. Karena Erik sebetulnya anak tua dari 4 bersaudara. Iya, Erik Asul. Yang tua dan tapi umurnya paling tua sebenarnya tamat saya 2007 balik itu pun 2007 balik? Iya, Erik tamatnya 2007 balik. Agak beleha-leha kuliah kayaknya teman. Ya itulah Om ya, karena sebenarnya Erik udah menyiapkan kuliah itu tuh sampai tahun Erik sebenarnya bisa tamat. Jadi sananya kalah sakete Om. Jadi pikir dengan Erik di semester 7 itu Erik sisihkan skripsi. Jadi mungkin Erik semester 6 tuh lah selesai kuliah sadonyo. Tiba semester 7 itulah selesai, jadi semester 8 kan wak tandang tuh Om, untuk skripsi fokus gitu, untuk skripsi gitu. Kok salah hapus sana Om, salah strategi sana. Iya. Jadi dek pikiran itu, semester 8 biarlah fokus aja skripsi gampang. Ternyata yang terjadi ndak dong Om. Betul. Kalau skripsi itu kan kalau ndak dia ke kampus kan maleh ke kampus leh. Jadi pacarnya maleh ke terlama maleh kan? Terlama maleh ke tambah lo. Baralamu berleha-leha untuk skripsi itu. Erik setahun lebih lah, makanya tadi itu 5,5 tahun jadinya Om. Nah, tapi sempat sempat ngambil S2 ke UGM. Ya, Erik sempat ambil UGM. Jadi sama itu 2007 balik, Erik pikir kan, jadilah Erik tembak bisa jadi dosen kok, Erik pikir gitu kan kawan-kawan. Jadi tembak jadi dosen, Erik ambil lah di UGM. Tembus hampir setahun jalan di UGM. Tapi lo balik Om memang darah Manggale. Jadi nak dilanjutkan ya semua kok? Matrikulasi dari lanjutan untuk semester lanjut. Nggak ada penyesalan untuk ngomong apa? Kan hidup pilihan Om. Apapun yang wak pilih itu tuh pasti ada resiko Om. Oke. Tapi kenapa akhirnya larinya tetap Manggale? Karena tadi jiwa dagang itu memang mengalir ke tubuh, Erik. Itu mungkin memang apa ya Om ya. Kalau darah Minang tuh lah istilahnya tuh memang jiwa panggaleh Om. Di sana Erik kini pun lah berusia sekitar 29 tahun ya. Februari kok tanggal bara. Tanggal 3 balik Om. Pas 29 tahun. Lewat ya, kayaknya sampai kemari sana. Kena lah makan kue ulang tahun lo sekarang. Jadi 29 tahun. Untuk fisik mungkin masih imut-imut, masih anak SMA. Nah, planning ke depan, sarpuasi Daging Beku Padang atau new merit dulu? Target merit lah dulu. Merit di usia bara. Aturan pilihannya Om antara tahu kan ada yang minta Erik boleh kita. Antara karir atau masa apa kok dulu Om kan gitu. Pilih itu pilihannya. Nanti kita berbicara karir. Kau bicara kok. Kalau punya calon belum? Aduh. Jawab jujur. Lah tunggu sana. Berani ndak atau kalau memangnya tipe setia pastinya Kang ngecek sudah. Tapi kalau indak siap-siap di siap-siap di blok dari WhatsApp. Jomblo. Kini statusnya jomblo. Terakhir pacaran kapan, Ri? Terakhir ditinggal nikah, Om. Woi, kacau. Ditinggal nikah tahun 2021. Tapi bukan berarti trauma kan? Bukan. Kenapa? Gagal move on kayak. Enggak, kenapa kini cukup lama lah. Calon kenapa enggak punya calon kini? Enggak mau membuka diri dulu, mau fokus ke karir atau itu mungkin Erik mencoba untuk memperbaiki diri lah, tepatnya tuh memperbaiki diri, karir gitu. Jadi insya Allah mungkin kalau memang Erik percaya itu jodoh tuh tiba serang Om. Planning kapan? Pada tahun lain? Soalnya 30 tahun loh. Aduh, lah kepala tiga. Ya Allah. Insya Allah kalau misalkan nanti jodohnya dipercepat Om, insya Allah kalau ada akhir tahun kos, insya Allah. Akhir tahun apa? Oke. Bunda, ayah lah siap untuk menerima menantu di atas rumah. Lagi nyari-nyari, Bang. Keren. Lagi nyari-nyari. Nah, untuk Daging Beku Padang, planningnya ke depan seperti apa?
Insya Allah kita untuk daging beku Padang kita banyak cita-cita sebenarnya Om. Karena kita kan kalau misalkan memang ide bisnis dari kita, awak kan yang mengekspansi lah Om, apa yang bisa awak kembangkan gitu kan. Insya Allah kalau kedepannya kita ada collab Om. Nah collab kita sebenarnya mau open launching. Ini sebenarnya di podcast Om saya kok Erik Sabian kena Derek bocorkan sananya dong. Apa? Jadi kita ada collab dengan emas gram Padang Om. Jadi emas gram Padang itu sebenarnya belum launching, tapi ini udah kita prototipenya udah jadi lah Om istilahnya, tinggal launching. Itu tuh memang target kita bagi orang-orang yang sekarang kan Om kalau untuk masalah ameh gitu Om. Mungkin kalau Om merasa misalkan apa ya balik tadi masalah kecemasan atau kemalasan orang tadi, contohnya gitu kawan-kawan. Kalau emas gram Padang itu tercipta untuk orang-orang yang sebenarnya korban tibonya Om, korban oknum-oknum yang jahil. Maksudnya? Maksudnya gitu Om. Kan banyak kini oknum-oknum, ini bukan global ya kawan-kawan, dia iko awak alih. Jadi oknum-oknum dalam artian kata itu banyak data-data yang sebenarnya kawan-kawan itu sebenarnya tidak tahu gitu. Jadi keterbukaan data atau keterbukaan suatu produk itu tidak 100% dikeluarkan gitu Om. Nah di emas gram Padang ikolah awak ciptakan baa caronyo konsumen-konsumen itu trust Jawa. Nah, membangun trust itu kan cukup rumit ya Om ya. Bahkan di daging frozen kok sebenarnya awal rintisan itu Om agak barek Om. Kenapa? Karena image Nagariwa kok kan kalau untuk daging baku, makanan baku itu tuh kan barang nggak elok istilahnya gitu Om, dalam tanda kutip gitu Om. Kan itu oh kok lah lama, kok lah bulan baranyo membuek kok gitu ya kan. Motongnya kok syariat apa indah gitu kan Om. Nah dari sini awak mulai edukasi, awak caronyo awak menyampaikan dengan baik gitu Om. Alhamdulillah konsumen tuh kan awalnya coba cie, tak lama, kedua, ketiga, itulah Om. Nah jadi yang program tadi program emas. Iya, ameh tadi itu emas gram Padang namanya Om. Itu tuh ya samalah itu jadi cikal bakal itu Om. Jadi besok kawan-kawan kalau misalkan memang ada niat misalkan kembali ameh atau transaksi beko bisa awak layani gitu. Nah, pengembangan kini kan bertambah kini freezer ada yang ketujuh Lena. Masuk ketujuh Om. Tunggu renovasi Om. Insya Allah. Doakan kawan-kawan. Nah, target buka cabang atau enggak? Kalau ada yang berminat boleh Om. Kita sediakan, kita bantu supplier, kita bantu untuk pemasok. Oh gitu? Boleh. Pokoknya nanti kabari sih kami. Siap. Pokoknya apapun Om. Akhirnya, Erik, ketika ingin iko daging beku Padang kau standby di rumah, otomatis sebetulnya secara tidak langsung Erik mengikat diri Erik untuk selalu hadir di rumah. Nah, itulah Om. Karena Erik banyak brainstorming kayaknya Om. Erik tidak selalu ada di rumah sananya kawan-kawan. Jadi bisnis Iko kalau dapet jangan terikat Jawa. Jadi suatu saat awak butuh untuk refreshing, awak butuh untuk keluar, bisa meninggalkan tanpa terikat dengan tanpa itu. Terikat. Nah persoalannya kalau tiba pelanggan siapa yang melayani kalau Erik tidak di rumah? Itu Om, makanya itulah gunanya kaderisasi tadi Om. Kaderisasi itu sih ya, adik-adik ya? Adik-adik Om. Dimanfaatkan keluarga. Ya selagi ado kan lumayan low budget Om. Kalau karyawan lebaran. Om gaji sekian ya. Memang anak pertama kok otak bisnisnya sampai ke adik-adiknya kok. Erik, ada cumi tadi, dilihat, ada udang. Itu ikan. Sekilonya bara ragu Erik. Kalau untuk rumahan. Kita spill deh Om. Aduh. Harganya. Aduh. Kalau untuk udang saat ini kita bisa ya kalau range lah ya Om ya. Kita bisa dari 90 sampai 120 itu udah kupas Om. Berarti tergantung jenis atau kualitas udang. Ya kan itu udang tuh ada grade, termasuk ikan juga ada grade-nya Om gitu. Dan kita insya Allah kita jamin kualitas, kita kasih grade yang terbaik. Memang untuk kalau kita akui memang untuk dari harga kita sedikit mahal karena kita menjamin kualitas itu. Iya. Nah jenis daging macam-macam pula. Kalau jenis daging kita jual daging macam-macam Om kan. Jenis daging yang paling mahal apa Erik? Nah tergantung Om. Kalau misalkan sekarang kelasnya apa dulu? Kalau misalkan kafe ya misalkan kelas Wagyu, Meltik gitu Om. Nah itu tuh lumayan mahal, itu ratusan per kilo. Nah kalau misalkan untuk kelas ya mungkin ibu-ibu rumahan lah, itu ya paling cuma berapa lah? Under 100 apa 110 apa 120 gitu. Nah kalau seandainya ini Erik kan banyak kok UMKM, restoran atau apa. Kalau ibu-ibu rumahan yang datang kemari beli sekilo, 2 kilo, beli boleh? Kita layani. Mantap. Tetap kita layani. Barang stok ready? Stok ready, insya Allah.
Nah, harapan Erik sebetulnya ke depan ketika Iko lari rintis, kemudian tadi ada pengembangannya emas juga. Yeah. Untuk yang daging beku Padang kok, apakah Erik ingin maksudnya Iko, kalau tadi kan minta reseller. Ya. Kalau ada reseller, maksudnya cabang besar yang Erik punya yang daging beku Padang kok. Ada nggak keinginan pengembangan seperti itu? Mungkin kini di Padang bisa di Bukit Tinggi, tapi Erik yang punya gitu, bukan reseller gitu. Insya Allah Om, kalau misal memang ada jalannya kita lalui lah Om, step by step. Makanya kalau Erik punya prinsip tuh Om, lalui anak tangga tuh cie Om. Jadi kalau bisa naik kan Insya Allah kalau ini kan namanya bisnisnya berkembang kok Om. Gitu. Kalau dapet jangan ada kemunduran, apalagi stuck. Kenapa nggak buka kayak restoran yang artinya Erik punya restoran cie? Kenapa nggak berpikir di situ? Sabananya Erik lah pernah buka restoran Om di tahun 2009 Baleh itu. Tapi? Nah di Sinan soalnya kan lah banyak perjalanan Erik sebenarnya Om Bakot bisa Ikoko. Jadi kawan-kawan 2009 itu sananya Erik lah pernah buka restoran. Itu dibantu Josana Erik kebetulan Om yang punya dana. Jadi beliau mengecen ke Erik, tolong ambo punya dana, tolong kelola gitu. Nah, ya. Nah jadi waktu itu dari Sinan lah Erik coba merintis. Kami waktu itu buka 2 pintu Om. Waktu itu 2 pintu ruko lumayan besar. Nah dari Sinan, bahkan Erik background-nya kan sananya bukan di makanan Om, bukan chef atau koki gitu kan. Cuma Erik memang ekonomi basic Erik gitu. Nah dipercaya seperti itu kami running berapa bulan. Nah dari Sinan bulan 3 bulan sampai ya namanya bisnis adalah Om ya kan, ada kendala atau bagaimanapun gitu. Nah mungkin kekurangan pribadi Erik waktu itu tuh Erik alun bisa untuk bayar istilahnya Om ya, untuk memprediksi atau bisa mencaliak lah Om, oh kok bahaya ada sesuatu yang kurang atau yang satu kan itu tuh bahaya soalnya untuk bisnis Om. Kalau awak nggak ada punya ilmu, awak bangun bisnis itu soalnya bunuh diri soalnya Om. Walaupun modal besar. Walaupun modal tuh gadang Om, ratusan kalau malah habis modal jadi kan. Tandeh jadinya Om. Nah di sini Erik kawan-kawan pun nitip kalau misalkan kalian punya usaha dan punya modal cukup lah, tapi kalau ilmunya kurang, ya kalau boleh Erik saran, jangan coba-coba langsung buka gadang gitu. Bertahap semua. Bertahap, ada proses Om. Itu jujur Erik pengalaman pribadi Erik. Itu berapa bulan bertahan ya? Hampir setahun sih Om. Cuma itulah Om. Jadi pas kami tutup, pas berapa bulan sudah tuh corona Om. Oh gitu. Gitu. Alasan tutup berarti artinya tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Kami akhirnya Erik tuh mengecek ya awak stop gitu. Kayaknya kalau awak lanjutan kayaknya ada awak yang bakal istilahnya ya tandeh lah tibonya yang ado nana wa abihan jadinya gitu. Betul. Nah, anak muda Padang yang kemudian membuka sebuah usaha namanya Daging Beku Padang dan belum sempat setahun dan berkembang dengan pesat sehingga ini punya kebebasan dan rasanya penting untuk belajar hal-hal seperti itu agar ke depan mungkin anak-anak Padang kok tidak hanya berpikir untuk selalu menjadi pegawai negeri karena itu harusnya sudah pola-pola pikir seperti itu harusnya lewat tinggal. Tapi membuka lapangan kerja sendiri kan, Rik? Iya. Apa kira-kira yang kayak Rik sampaikan ke anak muda, terutama ini Padang kok, Rik? Yang di Padang kok kan lebih senang hura-hura kok. Kecenderungan apalagi kalau malam minggu tuh kafe nongkrong gitu. Sananya kalau untuk kawan-kawan yang ya usia masih kuliah lah, mungkin boleh lah coba dulu Om. Kalau Erik dulu juga nongkrong jo Om sananya kan, cuma awak mencoba jangan katarihan jadinya gitu kawan-kawan. Maksudnya awak mencoba tuh mau dekor rasanya gitu. Jadi suatu saat awak lah beranjak, umur awak lah bertambah, awak lah tahu Om gitu. Jadi jangan beko lah gaek baru kemada. Awak muda mode itu gitu. Gaek baru komandan. Ya awak lah karya orang kan. Iya. Talambek menggaya. Talambek menggaya Om gitu. Jadi untuk kawan-kawan ya itu proses. Namanya kalau awak muda kan awak punya egois surang apalagi awak terhadap orang gaek wak nioba kan kawan-kawan. Nan awak punya egois wak lo gitu Om. Mungkin orang gaek kan pasti terasa untuk mendidik anak tua. Saya punya kep awak bosok awak lah gaek sana. Nah, jadi gitu Om. Jadi idealis tuh boleh. Tapi kawan-kawan harus membuka pikiran juga gitu. Memang orang gaek bukan serta-merta memberangan awak tuh bukan karena awak salah ndak kawan-kawan. Cuma kawan-kawan harus apa kecil orang gaek itu ada positifnya awak ambil gitu. Jangan dimentah-mentah dibantah gitu. Jadi sana ambo kenal Erik baru Riko dan itu ambo pun tak kajik karena wajahnya yang imut-imut pencana SMA. Cerita pengalaman masalah fisik kok. Bantu anak-anak kecil orang kok
pengalaman yang tidak menyenangkan. ada menyenangkan, ada yang pahitnya juga. Coba yang tidak menyenangkan yang dulu. Kan Erik tamat kuliah itu kan sempat ambil S2, terus ambil S2 kan Erik sempat off kan ambil itu kan Erik coba aja untuk nge-apply karena orang gaek nionya kantoran. Kalau orang gaek kan nionya berseragam gagah rapi gitu kan kawan kan. Coba lah nge-apply kan, kepailah merantau ke Jakarta. Kalau orang wak kan ke Jakarta Iya. Nah, jadi merantau lah ke Jakarta, apply gitu. Kalau apply itu kan wak cuma lewat email atau apa kan Nah, akhirnya adalah dipanggil interview gitu dipanggil interview lah sobok jo HRD gitu kan dia user gitu. Cuma ya itulah first impressionnya orang tuh itu yang agak payah Erik untuk meyakini sedikit Apa yang terjadi Erik? Jadi secara CV mungkin Erik memenuhi kualifikasi orang tuh cuma secara physically Erik kayak orang tuh ragu, kok pajaku bisa ndak yo kami untuk memberi tanggung jawab gitu karena wajahnya bentuk anak-anak. Bantu anak-anak kawan-kawan. Akhirnya apa Erik? Akhirnya sering nggak Erik ditolak? Penolakan banyak karena sangat banyak. Karena ya tadi itu, karena memang Erik lah kalau lah interview lah apa tuh Erik lah yakin untuk orang tuh langsung kayak bahkan interview itu lebih mudah daripada Erik Itu suatu bukti bahwa wak di Indonesia masih mencari luar. Fisik, ya. Masih bisa lihat luar, tapi dalam itu alumni apa? Nah, Rick, yang tadi kan yang lamanya awet muda. Awet muda dan acak di padiak orang tak berang. Lah makanan sehari-hari itu bahkan bahkan kawan adik Erik Surang memanggil Erik adik aja. Kawan adik, ya kalau tiba ke rumah. Nyak ndak tahu, baru sekali basobo. Dia Tata misalkan, detek lah gitu. Oh iya bang, santa bang, wak panggian ke dalam, gitu. Aja lah kakaknya bang. Awal sebelum 10 tahun kami bedanya jadi tuh. Yang adik tuh SMA kan? SMA, Erik 10 tahun aja dia Erik. Dan dipanggil dia? Dia. Baru saat dipanggil dia itu? Senang Menolak untuk tua ceritanya. Itulah menolak apa ya? Pernah enggak ditolak cewek karena fisik kok? Karena Anda terlalu kekanak-kanakan. Pernah enggak seperti itu? Petakilan namanya, kecilan. Pernah enggak? Bukan wajahmu terlalu kanak-kanak. Rasanya kalau jalan berdua kok kesannya saya lebih tua, rasa dia kakak, rasanya. Aduh enggak pernah ditolak cewek seperti itu? Mungkin cewek tuh misalnya kalau Anda kek kan jadi mungkin besok-besoknya lah hilang kontak gitu, kok gitu. Akan ghosting ceritanya. Akan ghosting ya kan. Yo malah wak bang ya kan, wak dicalian orang saya taruh keceknya. Ya mangga gitu. Itu rasa masa aja lama duanya kecen wak bawa dia padahal pacar wak kan gitu mungkin satu sisi itu pengalaman tidak nyaman tapi satu kebahagiaan ketika masih selalu muda awak lah berdamai jadi diri wak harusnya lebih nyaman sih dengan wajah muda seperti ambo kalau bisa sana muda-mudanya mas sana. Kan banyak orang-orang ini awet muda lakukan treatment apapun ya kan awak lah diagih anugerah gituan masa awak harus itu insecure gitu. Oke, terakhir kira-kira apa yang Erik sampaikan terkait masalah bisnis ini mah bisa motivasi yang lain. Pesan untuk generasi mungkin ya untuk kalangan Erik lah misalnya. Kalau Erik perusahaan teruslah malas, teruslah rebahan karena di saat kita melakukannya banyak orang yang menjadi kaya karena kita. Perlu cerna luas, nah itu jangan ditelan mentah-mentah. Dan salah satu Erik buktinya karena kemalasan dan kejenuhannya punya usaha kini dan usahanya cukup berkembang. Mudah-mudahan daging beku Padang semakin bagus ke depan. Amin. Dan berkembang dengan baik dan ambo pun yang mencoba sana kalau lebih lihat jinyo jadi reseller mungkin enggak? Siap ya bisa ya. Budget bara dulu modal kolaborasi kita modal bara dulu. Jadilah kalau untuk tuh barananya sana deh. Lah sana Erik daging beku Padang lah masak di Pot Bungo dan jangan lupa follow IG-nya daging beku Padang dan mudah-mudahan ke depan akan banyak anak-anak muda Kota Padang atau Sumatera Barat yang punya kemampuan atau berpikir untuk lebih termotivasi seperti Erik dan muncullah Erik yang lain sehingga tidak hanya terpatok pada pekerjaan sebagai pegawai negeri. Lah, Erik lah masuk di Pot Bungo dan kita tunggu anak-anak muda yang kreatif dan inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih